Kadang, cinta nggak selalu disambut dengan restu. Ada cinta yang diuji oleh harta, gengsi, dan hinaan. Ada seseorang yang pernah diremehkan, ditinggalkan. Tapi diam-diam, ia menyiapkan pembuktian. Inilah kisah tentang seorang pria yang pergi bukan karena menyerah, tapi karena ingin membuktikan bahwa cintanya bukan lemah. Kisah tentang harga diri, luka, dan cinta yang tak pernah padam, meski dibalut penyesalan. Sebuah perjalanan yang berawal dari kehancuran dan berakhir dengan pembuktian. Inilah bukti cinta seorang yang pernah diremehkan. Sebuah kisah cinta dan penyesalin yang akan membuka mata kita bahwa kadang orang yang diremehkan justru punya kekuatan paling besar. Sore itu, langit Jakarta mendung. Andre berdiri di depan jendela rumah mertuanya, menatap jalanan yang mulai sepi. Tangannya gemetar menggenggam amplop surat panggilan kerja yang belum sempat ia tunjukkan pada istrinya. Leila, sudah 2 bulan Andre menganggur. Setelah pabrik tempatnya bekerja bangkrut, ia hidup dari sisa tabungan dan pekerjaan serabutan. Tapi hari ini, kabar baik seharusnya datang. Ia diterima di perusahaan kecil di luar kota. Namun, sebelum ia sempat berbicara, suara sindiran terdengar dari ruang makan. Lihat tuh Laila, suamimu masih juga di rumah. Katanya mau jadi kepala keluarga. Kerjaannya cuma nunggu rezeki jatuh dari langit, kata ibu Laila dengan nada tajam. Andre menelan ludah, menahan diri. Laila hanya diam, menunduk. Ayah tahu ibunya sering menyinggung Andre, tapi kali ini suaranya terdengar lebih menusuk. Bu, Andre sudah berusaha kok, dia cuma belum dapat pekerjaan yang pas, kata Laila pelan. Berusaha? Ibu Laila menatap tajam. Berusaha apanya? Kalau laki-laki sejati, nggak akan diam di rumah istrinya selama berbulan-bulan. Dulu aku sudah bilang, jangan nikah sama orang miskin. Sekarang rasain sendiri. Andre akhirnya tak tahan lagi. Ia melangkah masuk ke ruang makan, menatap ibu mertuanya dengan mata yang mulai merah. Saya minta maaf Bu, tapi saya tidak tinggal di sini untuk dimaki setiap hari. Saya memang belum punya apa-apa, tapi saya tidak pernah berniat bergantung pada siapapun. Ibu Laila tertawa sinis. Oh, tidak bergantung. Kalau tidak bergantung, kenapa masih makan dari dapur ini? Kenapa listrik rumah ini masih saya yang bayar? Kata-kata itu menampar harga diri Andre. Ia menatap Laila, berharap istrinya membelanya. Tapi Laila tetap diam, seperti kehilangan suara. Laila, suara Andre bergetar. Kamu gak akan bilang apa-apa? Laila menggigit bibir, menahan air mata. Aku cuma gak mau ribut Mas. Ibu cuma ngomong begitu karena khawatir sama aku. Andre menarik napas panjang. Hatinya terasa hancur. Khawatir atau menghina, Lai. Aku cuma pengen sedikit dihargai. Aku suamimu, bukan orang asing. Ibu Laila menepuk meja keras-keras. Sudah, kalau kamu merasa nggak tahan, ya keluar aja dari rumah ini. Lelaki, kamu nggak pantas jadi bagian keluarga kami. Suasana menjadi tegang. Andre berdiri terpaku. Lalu perlahan tersenyum getir. Baik Bu, kalau itu yang ibu mau, saya pergi. Ia menatap Laila. Tapi ingat, Lai, aku mungkin pergi tanpa apa-apa sekarang. Tapi suatu hari, aku akan kembali. Dan waktu itu, bukan aku yang akan menunduk di depan kalian. Andre melangkah ke kamarnya, mengambil tas kecil berisi pakaian dan surat kerja yang tadi belum sempat ia tunjukkan. Laila mengejarnya ke depan pintu. Mas, jangan pergi, aku mohon. Ibu cuma lagi emosi. Emosi gak bisa jadi alasan buat menghina harga diri seseorang, Lai. Ucap Andre dengan nada tenang, tapi dingin. Aku gak mau hidup di tempat di mana aku cuma dianggap beban. Laila menangis, menggenggam lengan suaminya. Aku janji, aku akan bicarain sama ibu nanti. Andre melepaskan genggaman itu perlahan. Kamu gak perlu janji apa-apa. Aku pergi bukan buat lari. Aku pergi buat buktiin kalau lelaki yang kamu remehkan ini masih punya harga diri. Tanpa menoleh lagi, Andre melangkah pergi di bawah rintik hujan yang baru turun. Langkahnya berat, tapi di dadanya tumbuh tekad yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, rumah keluarga Laila terasa sepi. Ibu Laila justru terlihat senang karena beban sudah pergi. Tapi Laila sendiri tiap malam menangis diam-diam. Ia baru sadar, kepergian Andre meninggalkan kekosongan besar yang tak bisa diisi siapapun. Sementara itu, di sebuah terminal bus kecil di luar kota,
Andre duduk dengan tas lusuh di pangkuannya. Ia membuka surat kerja yang sempat ia bawa. Perusahaan kecil di Surabaya menerima lamarannya sebagai staf logistik. Aku bakal mulai dari bawah, gumamnya. Aku bakal buktiin ke mereka kalau lelaki miskin juga bisa berdiri sejajar. Di saat yang sama, Laila menerima kabar bahwa perusahaan keluarganya mulai goyah. Usaha ayahnya bangkrut, rumah tangganya sendiri mulai retak. Tapi ia belum tahu bahwa langkah kepergian Andre hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Andre meninggalkan rumah mertua dengan hati hancur, tapi dengan tekad yang membara untuk membuktikan dirinya. Laila, di sisi lain, terjebak antara cinta dan tekanan keluarganya. Pertemuan mereka berikutnya akan terjadi di dunia yang sudah sangat berbeda. 1 minggu sudah berlalu sejak Andre meninggalkan Jakarta. Kini ia tinggal di sebuah kos sederhana di pinggiran Surabaya. Kamarnya kecil, hanya cukup untuk 1 ranjang sempit meja kayu tua dan kipas angin yang berisik setiap kali dinyalakan. Tapi bagi Andre, tempat ini jauh lebih damai dibanding rumah mertuanya dulu. Setiap pagi, Andre berangkat kerja ke gudang perusahaan logistik tempat ia diterima. Pekerjaannya berat, memindahkan barang, mencatat pengiriman, terkadang ikut mengantar hingga malam hari. Tapi tak ada satupun keluhan keluar dari mulutnya. Yang penting halal, gumamnya sambil menyeka keringat di bawah terik matahari. Yang penting, aku bisa buktiin kalau aku nggak selemah yang mereka pikir. Namun di tempat kerja pun, Andre tidak sepenuhnya tenang. Ada satu rekan kerja, Bima, yang selalu menyepelekannya. Bima adalah anak dari kepala gudang. Ia sering merasa paling berkuasa, dan Andre menjadi sasaran ejekannya. Suatu siang, ketika Andre sedang memindahkan karung beras, Bima datang sambil tertawa bersama beberapa teman. Hati-hati, Bang Andre. Nanti kalau karungnya jatuh, kamu harus tanggung sendiri ya. Gak bisa minta tolong ke mertua kaya sekarang. Semua orang tertawa. Andre diam, menahan amarahnya. Bima, kerja aja yang benar. Gak usah bawa-bawa urusan pribadi, katanya dengan suara tenang tapi tegas. Bima tersenyum sinis. Santai aja bang, gue cuman bercanda. Tapi benar juga sih. Aneh ya, istri orang kota bisa mau sama buruh kayak lo. Hebat juga rayuannya. Andre menatap tajam, tapi memilih menahan diri. Ia tahu, 1 pukulan saja bisa membuatnya dipecat. Ia sudah kehilangan cukup banyak dalam hidup. Tak ingin kehilangan pekerjaan lagi, namun diamnya Andre justru membuat Bima makin menjadi-jadi. Sejak hari itu, ia sering sengaja menjatuhkan tanggung jawabnya ke Andre. Bahkan menyalahkan dia kalau ada barang hilang atau rusak. Malam di kos yang sunyi, setelah seharian bekerja keras, Andre duduk sendirian di depan kamar kosnya. Ia menatap ponsel butut yang masih menyimpan foto pernikahannya dengan Laila. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap memancarkan tekad. Kamu baik-baik aja, Lai, gumamnya pelan. Aku nggak nyalahin kamu. Aku cuma kecewa karena kamu nggak berani bela aku waktu itu. Ia mematikan layar ponselnya, menarik napas panjang, lalu berdoa dalam hati. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pergi, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara itu, di Jakarta Laila duduk di kamar, memandangi cincin kawinnya yang masih ia pakai. Hubungannya dengan ibunya memburuk sejak Andre pergi. Rumah terasa dingin dan penuh ketegangan. Kamu tuh keras kepala, Lai, kata ibunya dengan nada kesal. Laki-laki kayak dia nggak akan sukses. Sudahlah, lupakan dia. Aku nggak bisa, Bu, jawab Laila pelan. Dia mungkin miskin tapi dia satu-satunya yang tulus. Tulus nggak bikin kamu hidup enak. Kau pikir cinta bisa bayar listrik dan belanja? Bentok Ibet. Lebih baik kamu dengar kata ibu. Ada anak kolega ayah yang mau kenalan sama kamu. Anak pejabat, tampan, mapan, dan gak perlu kerja rodi kayak Andre. Laila berdiri, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, kalau semua diukur dengan uang, gak akan ada cinta yang tulus. Aku salah dulu, karena aku diam waktu Mas Andre dihina. Tapi aku nggak mau salah 2 kali. Ibu Laila menghela napas kesal, lalu pergi meninggalkan kamar. Laila menutup pintu dan menangis. Dalam hatinya, ia berharap Andre baik-baik saja, entah dimanapun ia berada. Kembali ke Surabaya hari berganti, dan tekanan di tempat kerja makin berat. Suatu sore, Bima menjebak Andre.
Ia sengaja tidak mencatat pengiriman 10 karung gula yang hilang, lalu menuduh Andre lalai. "Pak, ini semua tanggung jawab Andre," kata Bima di depan kepala gudang. "Dia yang jaga malam kemarin." Kepala gudang menatap Andre tajam. "Bana, Dre." Andre terkejut. Ia tahu dia tidak salah, tapi tidak punya bukti. "Saya nggak lalai, Pak. Saya udah cek semua barang waktu itu," jawabnya yakin. "Kalau ada yang hilang, mungkin karena kesalahan pencatatan di bagian Bima." Bima pura-pura tersinggung. "Hah? Lo nuduh gue? Kurang ajar lo." Pertengkaran pun pecah di depan pekerja lain. Bima mendorong Andre hingga jatuh. Andre menahan diri, tapi saat Bima meludah ke arah kakinya, sabar Andre habis. Ia berdiri dan meninju wajah Bima keras sekali. Suasana langsung gaduh. Kepala gudang berteriak, "Cukup! Kalian berdua keluar dari sini." Andre berusaha menjelaskan, tapi tak ada yang mau mendengarnya. Hari itu juga, ia dipecat. Andre berjalan di bawah hujan deras. Tak tahu harus kemana. Tasnya berisi pakaian kerja dan sedikit uang sisa gaji pertama. Ia berhenti di sebuah warung kopi tua. Duduk sambil menatap kosong. Kenapa dunia selalu nyalahin orang yang cuma pengen hidup jujur? Aku cuma pengen buktiin, bukan jadi korban terus. Pemilik warung, seorang bapak tua bernama Pak Seno, memperhatikannya. "Kamu kelihatan lagi ada masalah, Nak." Andre mengangguk. "Saya baru dipecat, Pak. Padahal saya nggak salah." Pak Seno tersenyum bijak. "Kadang Tuhan sengaja jatuhin kita di tempat yang salah, supaya nanti bisa berdiri di tempat yang tepat. Jangan menyerah dulu." Kata-kata itu menenangkan Andre. Malam itu, Pak Seno menawarinya tempat tinggal sementara di rumahnya. Dengan imbalan membantu di toko grosir kecil miliknya, Andre menerima dengan rasa syukur. Ia sadar mungkin ini jalan baru yang Tuhan beri. Andre mulai bekerja membantu Pak Seno. Ia belajar mengatur stok, mencatat pengiriman, bahkan membantu promosi lewat media sosial. Perlahan, usaha toko itu meningkat pesat karena ketelitian dan ide-ide Andre. Pak Seno yang bijak mulai menganggap Andre seperti anak sendiri. "Kamu ini pekerja keras, Dre. Aku percaya kamu bisa lebih dari ini." Andre tersenyum, tapi hatinya masih menyimpan luka masa lalu. Setiap kali melihat pelanggan kaya datang dengan mobil mewah, ia teringat hinaan ibu mertuanya dulu. "Aku akan buktiin, bukan buat balas dendam, tapi buat harga diriku sendiri." Andre kehilangan pekerjaannya, tapi justru menemukan arah baru dalam hidupnya lewat pertemuannya dengan Pak Seno. Di sisi lain, Laila mulai menolak tekanan dari keluarganya, dan diam-diam berusaha mencari tahu kabar suaminya. Keduanya kini berada di jalan yang berbeda, tapi takdir perlahan sedang menyiapkan pertemuan kembali. Dengan keadaan yang jauh berubah. Matahari Surabaya baru naik ketika Andre membuka toko Pak Seno. Ia sudah terbiasa bangun lebih pagi dari siapapun. Dengan seragam lusuh dan senyum kecil di wajahnya, Andre mulai menata karang-karang beras dan gula di depan toko. "Pagi, Dre," sapa Pak Seno sambil membawa secangkir kopi hitam. "Pagi, Pak," jawab Andre sopan. "Hari ini saya mau coba atur stok di gudang belakang. Kemarin ada barang yang belum sempat dicatat." Pak Seno tersenyum. "Kamu ini beda dari pekerja lain. Teliti, nggak banyak bicara, tapi hasilnya selalu rapi." Andre tertawa kecil. "Saya cuma belajar dari kesalahan, Pak. Dulu saya terlalu sering diremehkan, karena dianggap nggak becus. Sekarang saya nggak mau kasih alasan siapapun buat ngatain saya lagi." Pak Seno menepuk pundaknya. "Bagus, Nak. Ingat, kerja keras nggak akan sia-sia. Orang yang diremehkan hari ini bisa jadi orang yang disegani besok." Beberapa hari kemudian, toko Pak Seno ramai pelanggan. Namun, ada masalah. Salah satu supplier lama, Togar, merasa tersaingi karena pelanggan mulai banyak berpindah ke toko Pak Seno yang kini dikelola Andre. Suatu sore, Togar datang ke toko dengan wajah garang. Ia menendang pintu kayu hingga terbuka keras. "Hei Sena, aku mau tahu, siapa yang ngajarin lo main harga seenaknya sampai pelanggan gue kabur semua?" Pak Seno terkejut. "Togar, tenang dulu, kita nggak main harga. Cuma jual sesuai pasar." Togar menunjuk ke Andre. "Gue tahu ini ulah orang baru loh. Anak muda ini yang ngatur semuanya kan?" "Enggak kok." Andre berdiri tenang. "Saya cuma bantu, Pak. Kalau pelanggan pindah, mungkin karena pelayanan kita lebih baik." Togar mendekat, menatap tajam. "Kau masih muda, belum tahu dunia dagang. Tapi ingat,
Kalau mau hidup lama di pasar ini, jangan sok pinter. Tanpa diduga, Togar menampar kotak barang hingga jatuh berantakan. Andre refleks menahan amarahnya. Pak, jangan rusak barang orang. Kita dagang, bukan berantem. Mulutmu tajam juga ya, bentak Togar sambil mendorong dada Andre. Andre menarik napas panjang. Saya nggak mau ribut, tapi kalau Bapak ngerasa tersaingi, itu bukan salah saya. Salahnya karena Bapak nggak pernah berubah. Ucapan itu membuat Togar makin emosi. Ia mengangkat tangan hendak memukul, tapi Pak Seno menahan. Kekap. Ini tokoku, bukan tempat cari gara-gara. Togar menatap keduanya dengan marah. Baik, kita lihat nanti. Pasar ini kecil, anak muda. Gak semua orang suka sama orang yang terlalu cepat naik. Ia pergi meninggalkan toko dengan tatapan penuh ancaman. Sejak hari itu, nama Andre mulai dikenal di pasar. Ia dikenal jujur, cepat tanggap, dan punya banyak ide untuk menarik pelanggan. Toko Pak Seno perlahan berubah menjadi grosir kecil yang melayani banyak warung di sekitar Surabaya. Tapi kesuksesan kecil itu juga mengundang iri dari pedagang lain. Beberapa kali, barang kiriman Andre dicuri di jalan. Truk pengantarannya dirusak oleh orang tak dikenal. Namun, Andre tidak menyerah. Kalau aku berhenti sekarang, semua hinaan dulu bakal bener-bener jadi kenyataan, katanya sambil memperbaiki truk dengan tangannya sendiri. Pak Seno memperhatikannya dengan kagum. Kamu ini luar biasa, Dre. Kamu bukan cuma kerja buat uang, tapi buat harga diri. Andre tersenyum lelah. Saya cuma pengen buktiin, Pak, kalau lelaki sederhana pun bisa punya nilai. Sementara itu di Jakarta di sisi lain, kehidupan Laila makin rumit. Perusahaan ayahnya resmi bangkrut karena proyek gagal. Rumah besar mereka dijual dan keluarga itu harus pindah ke rumah yang lebih kecil. Namun, di tengah kekacauan itu, ibunya justru sibuk menjodohkan Laila dengan pria kaya bernama Reza, anak dari rekan bisnis lama. Laila, ini kesempatanmu memperbaiki hidup, ujar ibu dengan nada memaksa. Reza sudah datang melamar. Kamu nggak perlu cinta, yang penting kamu aman. Laila menatap ibunya dengan wajah penuh air mata. Bu, aku nggak bisa. Aku masih istri Andre. Andre, pentok dia udah ninggalin kamu. Kalau dia peduli, dari dulu dia udah balik. Lupakan dia, Laila. Dunia ini nggak berputar karena cinta. Laila berdiri, menggenggam cincin kawinnya erat-erat. Justru karena cinta itulah aku masih hidup, Bu. Kalau aku nggak percaya sama dia, aku nggak akan punya alasan buat bertahan. Ibunya terdiam sejenak, lalu berbalik dengan wajah kecewa. Kau akan menyesal, Laila. Dunia nyata nggak butuh perempuan yang terlalu percaya sama cinta miskin. Laila menutup pintu kamarnya, lalu jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Mas, kamu di mana sekarang? Aku cuma pengen tahu, kamu masih hidup. Takdir mulai berputar beberapa bulan berlalu. Andre semakin maju. Ia dan Pak Seno mulai membuka cabang kecil di kota sebelah. Usahanya berkembang cepat, karena Andre mulai mengerti cara mengelola bisnis grosir dengan sistem distribusi modern. Namun di balik kesuksesan itu, ancaman dari Togar belum selesai. Suatu malam, gudang mereka terbakar. Api melalap hampir seluruh stok barang. Warga berteriak, mobil pemadam berdatangan, dan Andre berlari tanpa peduli panas di sekitarnya, mencoba menyelamatkan dokumen penting. Dre, keluar, bahaya, teriak Pak Seno. Saya nggak bisa, Pak. Data pesanan semua ada di dalam. Asap tebal membuatnya sulit bernapas. Ia terbatuk keras, tapi terus berusaha. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan sebagian berkas sebelum pingsan di depan pintu gudang. Beberapa jam kemudian, Andre terbangun di rumah sakit. Pak Seno duduk di sampingnya dengan mata merah. Kita kehilangan semuanya, Dre, ucapnya lirih. Gudang habis terbakar. Andre terdiam lama. Air matanya menetes. Namun kemudian, ia menggenggam tangan Pak Seno kuat-kuat. Kita mulai lagi, Pak. Dari nol. Kali ini, lebih kuat dari sebelumnya. Pak Seno menatap Andre dengan haru. Kamu benar-benar anak yang hebat, Dre. Kamu bukan cuma pekerja. Kamu seperti anakku sendiri. Api memang menghancurkan segalanya malam itu, tapi tidak semangat Andre. Ia justru makin kuat, makin matang, dan makin bertekad untuk bangkit. Sementara Laila di Jakarta mulai mencari cara untuk menemukan Andre. Diam-diam menyimpan harapan untuk memperbaiki segalanya.
Takdir sedang menyiapkan pertemuan besar antara dua hati yang sama-sama terluka. Namun jalan menuju sana masih penuh ujian dan air mata. Hujan deras mengguyur Surabaya malam itu. Andre duduk di beranda rumah Pak Seno dengan luka di tangannya yang belum sembuh total. Bekas luka bakar di lengannya masih terasa perih. Tapi jauh lebih sakit adalah luka di dalam hatinya. Gudang tempat mereka menaruh semua harapan kini hanya tinggal abu. Pak Seno menatap kosong ke arah luar. Kita sudah kehilangan semuanya, Dre. Semua hasil kerja kerasmu. Andre menggeleng perlahan. Belum, Pak. Selama kita masih hidup, kita nggak kehilangan apapun. Yang hangus cuma barang, bukan semangat. Pak Seno terdiam. Ada getar bangga dalam suaranya ketika menjawab. Kamu ini banner-banner orang yang Tuhan kirim buat buktiin kalau kegagalan bukan akhir. Andre tersenyum tipis. Saya dulu juga hampir nyerah, Pak. Tapi waktu saya dihinakan, saya janji sama diri sendiri. Saya nggak akan berhenti sampai dunia tahu saya bisa berdiri. Awal dari kebangkitan baru 1 minggu setelah kebakaran. Andre meminjam uang dari koperasi kecil dan mulai bangun usaha sendiri. Ia menyewa ruko tua di pinggir jalan, menjual bahan pokok dalam skala kecil. Pak Seno ikut membantu sebisanya. Meski sebagian besar modal berasal dari tabungan Andre yang tersisa. Ruko itu sederhana. Cat dindingnya mengelupas, papan nama masih lusuh, tapi semangat di dalamnya membara. Setiap pagi, Andre menata dagangan dengan tangan sendiri. Ia bangun jam 4 subuh, berangkat ke pasar induk untuk mengambil barang, lalu kembali sebelum matahari muncul. Hari pertama, pembeli hanya 2 orang. Hari kedua, tidak ada sama sekali. Tapi Andre tidak menyerah. Suatu hari, seorang ibu tua datang membeli beras. Nah, kalau berasnya bagus, nanti saya bilangin ke tetangga, ya. Terima kasih, Bu. Nggak usah khawatir. Saya pastikan ini beras terbaik. Jawab Andre sopan. Beberapa hari kemudian, toko kecilnya mulai ramai. Kabar mulut ke mulut menyebar cepat. Orang-orang menyukai kejujuran dan pelayanan Andre. Setiap senyum pelanggan menjadi bahan bakar semangatnya untuk terus melangkah. Namun, di balik semua itu, bayangan masa lalu datang lagi. Togar, pedagang yang dulu menuduh dan menyerang mereka, mengetahui bahwa Andre kembali berdagang. Kali ini atas nama toko sejahtera, ia datang ke pasar dengan wajah sinis. Aku pikir, kamu udah kapok anak muda, ujarnya sambil tertawa kecil. Nggak kapok, Pak. Saya cuma nggak punya alasan buat berhenti, jawab Andre tenang. Tapi jangan khawatir, kali ini saya nggak ganggu usaha orang lain. Saya cuma jual barang dengan jujur. Togar mendengus. Kau pikir dunia dagang bisa bertahan cuma pakai kejujuran? Dunia ini keras, nak. Kadang, yang licik justru yang bertahan lama. Andre menatapnya tajam. Mungkin benar, Pak, tapi saya nggak mau sukses dengan cara yang bikin saya malu lihat diri sendiri. Togar terdiam sejenak, lalu pergi sambil menatap penuh kebencian. Ia merasa diremehkan, dan dendam itu mulai tumbuh. Sementara itu di Jakarta, Laila hidup di rumah kecil bersama ibunya. Setelah ayahnya jatuh sakit dan bisnis keluarga benar-benar hancur. Kehidupan yang dulu glamor, kini berganti jadi kesederhanaan yang penuh tekanan. Namun, ibunya masih belum berubah. Suatu malam, saat Laila sedang menyiapkan makan malam, ibunya datang membawa kabar mengejutkan. Laila, Reza datang melamar lagi. Kali ini, dia serius. Ibu nggak mau dengar penolakan. Bu, aku udah bilang, aku nggak mau dijodohin sama dia, ujar Laila tegas. Kau pikir kau masih punya pilihan? Andre nggak akan balik. Dia mungkin udah lupa sama kamu. Laila menatap ibunya. Matanya merah menahan tangis. Kalau dia lupa, aku tetap akan ingat, Bu. Karena cuma dia yang pernah tulus sama aku. Ibunya membanting sendok di meja. Kau mau terus hidup miskin? Reza bisa selamatkan keluarga kita dari kehancuran ini. Laila berlari ke kamarnya, menangis dalam diam. Ia membuka ponsel, menatap foto lamanya bersama Andre. Foto sederhana, di mana Andre tersenyum memegang tangan Laila di pelaminan. Mas, aku tahu kamu masih di luar sana. Aku percaya kamu gak akan menyerah. Sementara itu, di Surabaya, usaha Andre semakin berkembang. Ia mulai mendapat kepercayaan dari para supplier besar karena kejujurannya. Suatu hari, ia diundang ke acara pameran bisnis kecil menengah yang dihadiri banyak pengusaha. Andre datang dengan baju kemeja sederhana, membawa brosur
tokonya yang baru dicetak. Di acara itu, ia bertemu Vania, seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang distribusi sembako modern. Vania tertarik melihat semangat Andre. "Kamu mulai dari nol ya?" tanya Vania. "Iya, bahkan dari di bawah nol," jawab Andre sambil tersenyum. "Keren. Aku suka orang yang gak menyerah. Kalau kamu mau, aku bisa bantu pasarkan produkmu ke beberapa toko cabangku," tawar Vania ramah. Andre terkejut, tak menyangka ada yang mau percaya padanya secepat itu. Sejak hari itu, mereka mulai sering berhubungan bisnis. Namun perhatian dan kebaikan Vania perlahan menimbulkan perasaan yang tak terduga. Perasaan yang membuat Andre bimbang setiap kali Vania tersenyum. Andre teringat wajah Laila. Ia sadar hatinya belum benar-benar pulih. Suatu malam, setelah toko tutup, Andre menerima pesan misterius. Nomor tak dikenal mengirim foto gudangnya yang kini penuh barang. Di bawah foto itu tertulis pesan singkat. "Kau pikir kau bisa bangkit seenaknya? Aku akan pastikan usaha barumu hancur seperti sebelumnya." Togar Andre menggenggam ponselnya erat. Ia tahu orang itu bukan main-main. Tapi kali ini, ia tak akan lari. Ia berdiri di depan tokonya, menatap langit malam. Kalau mereka pikir bisa padamkan semangatku dengan api, mereka salah besar. Karena aku bukan lagi Andre yang dulu. Di waktu yang sama Laila duduk di halte bus setelah bertengkar dengan ibunya. Ia tak tahan lagi dipaksa menikah dengan Reza. Air matanya menetes deras, membasahi jilbabnya. Seorang anak kecil yang duduk di sebelahnya berkata polos, "Kakak, kenapa nangis?" "Kakak, lapar." "Ja?" Laila tersenyum dalam tangis. "Enggak, Dek. Kakak cuma kangen seseorang. Kalau kangen, temuin aja," kata anak kecil itu polos. Ucapan sederhana itu menampar Laila. Ia menyadari kalau ia terus diam, ia tak akan pernah tahu apakah Andre masih hidup atau tidak. Laila mengambil keputusan besar. Ia akan mencari Andre, kemanapun itu. Pagi itu, udara Surabaya terasa lebih hangat dari biasanya. Andre sedang memeriksa stok di gudang barunya. Toko yang dulu hanya sepetak kecil kini sudah berkembang menjadi 2 lantai, dengan beberapa karyawan yang membantu. Usahanya mulai dikenal, bukan hanya di sekitar Surabaya, tapi juga di beberapa kota sekitar. Namun di balik kesuksesan itu, bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Malam sebelumnya, Andre menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Ia tahu itu dari Togar, pedagang licik yang dulu menuduhnya mencuri dan menyebabkan kebakaran gudang pertama mereka. Awalnya Andre memilih diam, tapi malam itu situasi berubah. Saat ia pulang dari gudang, ia mendapati gembok pintu belakang sudah rusak dan beberapa karung beras tercecer. Kecurigaan langsung muncul. "Siapapun yang melakukan ini, mereka pengen aku takut," gumam Andre sambil menatap gelap. Ia segera memasang CCTV sederhana di beberapa titik dan meminta Pak Seno lebih waspada. Namun di balik keberanian yang ia tunjukkan, hatinya tetap bergetar. Ia tahu Togar tidak akan berhenti sampai semuanya hancur lagi. Sementara itu, di Jakarta Laila memberanikan diri meninggalkan rumah ibunya. Dengan uang seadanya dari hasil menjual cincin lamanya, ia naik bus malam menuju Surabaya. Selama perjalanan, pikirannya terus dipenuhi oleh sosok Andre. Ia teringat bagaimana Andre dulu memperjuangkan pernikahan mereka meski ditentang keluarga besar. "Aku bisa kerja keras buat bahagiain kamu lah," kata Andre dulu sambil menggenggam tangannya. "Aku gak butuh harta, Mas. Aku cuma butuh kamu yang setia. Dan itu janji yang gak akan aku ingkari," jawab Andre waktu itu. Ucapan itu terus terngiang, membuat air matanya mengalir dayam-dayam di kursi bus yang berguncang menembus malam. Namun Laila juga takut. Bagaimana kalau Andre sudah menikah lagi? Bagaimana kalau ia benar-benar sudah melupakan dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya seperti badai. Hari berikutnya, Andre mendapat kabar dari Vania, rekan bisnisnya yang kini sering membantunya mendapatkan koneksi besar. "Andre, ada investor dari Jakarta tertarik sama usaha kamu. Mereka mau ketemu minggu depan," kata Vania antusias di telepon. "Serius? Waduh, terima kasih banget, Van. Tapi aku belum siap kalau harus tampil di depan orang besar begitu." "Justru ini waktumu. Kamu harus tunjukin siapa kamu sebenarnya. Jangan khawatir, aku bantu presentasinya." Andre sempat diam. Ia sadar, tanpa bantuan Vania, mungkin usahanya tak akan berkembang secepat ini.
Tapi perhatian Fania kadang terasa lebih dari sekadar urusan bisnis. Sore itu, setelah menutup toko, Fania datang langsung ke tempatnya membawa makanan. "Kamu pasti belum makan." "Ya, nih, aku bawain nasi goreng favoritmu," katanya sambil tersenyum. Andre terkejut. "Kamu hafal makanan favoritku? Aku perhatiin kamu, Dre. Dari awal, aku tahu kamu orang yang kuat tapi kesepian." Andre menunduk, terdiam. Dalam dirinya, rasa bersalah muncul. Hatinya berterima kasih, tapi bayangan Laila kembali muncul di pikirannya. Ia masih ingat bagaimana Laila memeluknya saat semua orang menjauh, sebelum akhirnya ia pergi karena tekanan keluarga. "Terima kasih, Van. Tapi aku belum siap buka hati lagi," ucapnya pelan. Fania hanya tersenyum, menutupi kecewa di matanya. Enggak apa-apa. Aku tetap dukung kamu kok." Pertemuan tak terduga 3 hari kemudian. Pagi itu Andre sedang menurunkan karung gula dari truk di depan tokonya. Tiba-tiba seseorang memanggil pelan dari seberang jalan. "Mas Andre." Andre menoleh. Matanya langsung membesar. Nafasnya tercekat. Laila berdiri di sana, dengan wajah lelah, pakaian sederhana, dan mata yang sembab karena kurang tidur. Tapi senyumnya masih sama, hangat dan tulus seperti dulu. Andre tak percaya. "Laila." "Iya mas, ini aku." Tanpa sadar, karung di tangannya jatuh. Ia berlari mendekat dan berdiri beberapa langkah di depannya. Suasana hening sesaat. Angin pagi berhembus lembut di antara mereka. "Kamu, kenapa bisa di sini?" tanya Andre lirih. "Aku cari kamu, mas. Aku nyesel. Aku gak pernah harus ninggalin kamu waktu itu." Air mata Laila jatuh begitu saja. Andre memejamkan mata, menahan emosi yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ia ingin memeluknya, tapi ada rasa takut. Takut ini hanya mimpi. "Aku dulu janji bakal buktiin sesuatu ke mereka," kata Andre pelan. "Dan sekarang aku udah bisa berdiri lagi lah. Tapi aku gak nyangka kamu bakal datang." "Aku datang bukan buat lihat kesuksesanmu, mas," jawab Laila lembut. "Aku datang karena aku sadar kamu satu-satunya orang yang benar-benar sayang sama aku." Andre menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, hatinya tenang. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari keyohan, seseorang memotret pertemuan mereka diam-diam. Orang itu adalah anak buah Togar yang sudah mengawasi Andre beberapa minggu terakhir. "Bos, targetnya udah balik sama cewek itu," katanya di telepon. "Bagus." Suara Togar terdengar berat dan dingin. "Sekarang waktunya kita kasih pelajaran. Aku mau toko itu hancur malam ini." Malamnya, setelah Laila diajak makan malam di rumah sederhana Andre, mereka berbincang lama. Laila menceritakan semuanya. Bagaimana keluarganya bangkrut, ayahnya sakit, dan ibunya terus memaksa menikah dengan Reza. "Aku gak kuat lagi, mas. Aku cuma mau hidup tenang, meski sederhana," katanya sambil menatap lantai. "Kamu gak perlu takut lah. Aku janji, mulai hari ini, kamu gak sendiri lagi." Mereka saling menggenggam tangan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun di luar rumah, beberapa pria berpakaian gelap sudah bersiap di gang sempit dekat toko Andre. Beberapa menit kemudian, terdengar ledakan kecil dari arah gudang belakang. Andre dan Laila langsung berlari keluar. Api mulai menjalar dari tumpukan kardus. Karyawan berteriak panik, mencoba memadamkan dengan air seadanya. "Cepat ambil air, jangan biarkan merembet ke ruang utama," teriak Andre. Namun, api terlalu cepat. Andre sadar, ini bukan kebetulan, ini sabotase. Togar muncul dari balik kegelapan, menatap dengan senyum miring. "Kau pikir bisa bangkit seenaknya setelah bikin aku jatuh, Andre? Kau yang bakar gudangku dulu kan? Dan sekarang, aku bakar lagi. Dunia ini cuma buat orang yang tahu cara main kotor, nak." Andre hampir melompat menyerang, tapi Laila menahan. "Mas, jangan. Itu yang dia mau. Kamu gak boleh terjebak." Mata Andre memerah menahan amarah, tapi ia tahu Laila benar. Ia menarik napas panjang, menatap Togar dengan tatapan tajam. "Silakan hancurin usahaku, Toge. Tapi kau gak akan pernah bisa hancurin aku." Dini hari, api akhirnya berhasil dipadamkan. Setengah toko hangus, karyawan menangis, beberapa luka ringan. Laila duduk di pinggir jalan, menatap abu bekas kerja keras Andre. Andre menghampiri, duduk di sampingnya. "Masih mau tetap di sini?" tanya Laila pelan.
Aku pernah jatuh di titik paling rendah lah. Tapi kali ini aku nggak sendirian lagi. Selama kamu di sini, aku bisa mulai lagi. Laila menatapnya dengan air mata menetes, lalu menggenggam tangan Andre erat-erat. Aku nggak akan pergi lagi, Mas. Kali ini aku tetap di sampingmu. Sampai akhir. Andre menatap langit yang mulai memucat. Matahari perlahan muncul, menyinari sisa puing-puing di depan mereka. Lihatlah, bahkan setelah malam paling gelap, pagi tetap datang. Api boleh menghancurkan usaha Andre lagi. Tapi kali ini ia tak sendiri. Cinta yang dulu hancur oleh hinaan, kini menyala lagi di tengah abu dan luka. Namun musuh belum selesai. Togar berencana lebih besar. Dan Laila belum tahu bahwa keluarganya juga sedang menuju Surabaya, membawa kabar yang bisa kembali memisahkan mereka. Pagi itu, aroma abu masih tercium dari bekas kebakaran toko Andre. Sisa-sisa kayu yang hangus belum sempat dibersihkan. Namun di antara puing itu, Andre sudah berdiri tegak, menatap reruntuhan dengan tekad baru. Laila berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya pelan. Mas, kamu yakin masih mau terusin semua ini? Kalau aku berhenti sekarang, berarti mereka menang. Lah, jawab Andre tenang. Aku udah pernah kalah sekali, tapi kali ini aku nggak akan menyerah. Laila mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu perjuangan ini tidak mudah, apalagi setelah api melahap separuh hidup Andre lagi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia belum tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. Kedatangan yang tak terduga siang itu, ketika Andre sedang memindahkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, sebuah mobil hitam berhenti di depan toko. Laila menoleh dan wajahnya langsung pucat. Bu, suaranya bergetar. Dari dalam mobil, turunlah Bu Ratna, ibunya, dengan wajah penuh kemarahan. Di belakangnya berdiri Reza, pria yang dulu hendak dijodohkan dengannya. Jadi ini tempat kamu sembunyi, Laila? Bu, aku nggak sembunyi. Aku cuma... Cukup, bentak ibunya. Kamu udah bikin malu keluarga. Pergi dari sini, sekarang juga. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Andre mendekat, mencoba menenangkan. Bu, mohon tenang dulu. Jangan marah di depan orang banyak. Kamu diam, sahut Bu Ratna tajam. Kamu pikir kamu siapa? Gara-gara kamu, anak saya menderita. Kau cuma tukang jual beras yang sok hebat. Suasana jadi tegang. Andre menatap tanah, menahan diri. Ia tahu kalau ia bicara salah sedikit saja, semuanya bisa meledak. Namun Reza maju, menatap Andre sinis. Wah, ternyata ini orang yang dulu kamu bela mati-matiannya. Laila, jaga ucapanmu Reza, jawab Andre dingin. Kenapa? Kamu pikir aku takut? Kamu ini cuma pecundang yang beruntung sesaat. Lihat, toko kamu hangus. Mungkin Tuhan juga muak sama kamu. Andre mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Tapi Laila buru-buru menahan lengannya. Mas, jangan, tolong. Jangan bikin keadaan makin parah. Laila lalu berbalik ke ibunya, menatap dengan air mata yang jatuh satu-satu. Bu, aku mohon, berhenti hina Mas Andre. Aku yang pilih dia. Bukan karena uang, tapi karena hati. Hati, bentak Bu Ratna. Kau pikir hati bisa kasih makan kita? Ayahmu di rumah sakit, butuh biaya, dan kamu malah lari ke laki-laki gagal ini. Laila terpaku. Ayah sakit? Ya. Dan karena kamu, aku harus berhadapan dengan hutang. Kau benar-benar anak yang durhaka. Tangis Laila pecah. Ia hampir roboh kalau Andre tidak menahan bahunya. Bu, kalau memang keluarga butuh bantuan, saya akan bantu, ucap Andre tenang. Bantu, ejek Reza. Dengan apa? Dengan debu dari toko yang terbakar ini. Suara tawa sinis itu membuat dada Andre sesak, tapi ia tetap menahan diri. Saya nggak punya banyak, tapi saya masih punya tenaga, Bu. Saya akan kerja keras. Tolong, jangan hina Laila lagi. Bu Ratna menatap Andre lama, seolah menimbang sesuatu. Kalau kamu memang mau bantu, buktikan. Kumpulkan 100 juta dalam 2 minggu. Kalau kamu bisa, aku anggap kamu pantas untuk anakku. Semua terdiam. Angka itu jelas tak masuk akal. Laila menatap ibunya tak percaya. Bu, itu keterlaluan. Mana bisa Mas Andre kumpulin uang sebanyak itu dalam waktu segitu? Kalau dia memang lelaki sejati, dia pasti bisa. Jawab ibunya dingin. Kalau tidak, aku akan nikahkan kamu dengan Reza. Laila langsung menatap Andre dengan mata ketakutan. Sementara Andre hanya berdiri diam. Tapi di dalam dadanya, tekad mulai membara lagi. Baik Bu,
Katanya mantap. 2 minggu. Saya terima tantangan itu. Perjuangan 2 minggu Nereko hari-hari berikutnya berubah menjadi perjuangan tanpa henti. Andre bekerja dari pagi sampai tengah malam. Ia ikut mengantar barang sendiri, meminjam truk kecil dari teman lamanya, bahkan kadang ikut menjadi kuli angkut di pasar. Laila membantunya setiap hari, tanpa mengeluh. Tangan halusnya yang dulu jarang menyentuh debu kini penuh luka dan kapalan. Tapi ia tak peduli. Selama aku di samping Mas Andre, semua ini nggak berat, katanya lirih suatu malam. Namun cobaan datang bertubi-tubi. Supplier menolak mengirim barang karena takut ikut diserang Togar. Beberapa pelanggan menarik kerjasama karena takut terlibat masalah. Dan yang paling menyakitkan, Fania mulai menjauh. Fania yang tersingkir sejak kedatangan Laila. Fania hampir tak pernah datang ke toko lagi. Suatu malam, Andre memutuskan menemui Fania di kafe tempat mereka biasa rapat. "Van, kamu kenapa nggak pernah datang lagi? Kamu masih tanya?" Jawab Fania pahit. "Kamu udah dapat kembali wanita yang kamu cintai. Aku cuma orang luar kan?" Andre menatapnya dengan rasa bersalah. "Maaf Van, aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Tapi kamu tetap melakukannya," balas Fania. "Aku bantu kamu waktu semua orang ninggalin. Aku yang bantu kamu bangun bisnis ini dari nol. Tapi begitu dia datang, aku nggak ada artinya lagi." Andre terdiam lama. "Kamu tetap penting Van. Tapi aku nggak bisa bohong sama hati aku kalau begitu. Semoga kamu nggak menyesal," kata Fania sambil berdiri. Ia pergi meninggalkan Andre tanpa menoleh lagi. Andre hanya bisa menatap kosong. Satu persatu orang pergi dari hidupnya, tapi ia tahu kali ini ia harus fokus menyelamatkan cinta dan harga dirinya. Jerat terakhir Togar sementara itu. Togar tidak tinggal diam. Ia mengetahui Andre sedang mati mission mencari dana besar. Maka ia menyamar melalui seseorang dan menawarkan investasi cepat. "Kalau kau mau uang cepat, tanda tangani kerjasama ini," kata pria itu di gudang kecil. "Uang cair besok, untung besar. Tapi kau harus bagi hasil denganku." Tanpa disadari, Andre hampir menandatangani kontrak tersebut. Padahal itu jebakan. Namun tiba-tiba, seorang teman lamanya dari koperasi datang. "Dre, jangan tanda tangan. Aku tahu orang ini. Dia kaki tangan Togar." Andre langsung berdiri, wajahnya menegang. "Apa maksudmu, Tog?" Pria itu tersenyum sinis. "Kau pikir bisa lepas dari bayangan masa lalu? Kali ini, kau yang akan kubuat hancur." Pertengkaran pun terjadi. Andre hampir dipukul, tapi warga sekitar datang membantu. Pria itu kabur sebelum sempat ditangkap. Andre terduduk, napasnya berat. Ia sadar, Togar benar-benar ingin menghancurkan hidupnya, bukan hanya bisnisnya. Hari penentuan 2 minggu berlalu begitu cepat. Andre berhasil mengumpulkan 60 juta dari hasil kerja keras dan bantuan beberapa teman lama yang percaya padanya. Namun, itu masih kurang banyak. Di hari terakhir, Andre datang ke rumah Bu Ratna dengan pakaian sederhana, membawa tas berisi uang yang berhasil ia kumpulkan. "Ini semua hasil kerja saya, Bu. Nggak penuh 100 juta. Tapi setiap rupiah di sini hasil keringat saya sendiri." Bu Ratna menatap uang itu dengan wajah datar. "Kurang 40 juta. Janji adalah janji. Bu, tolong, lihat perjuangannya," pinta Laila sambil menangis. "Dia udah buktiin kalau dia pantas." Namun Bu Ratna tak bergeming. "Kau gagal, Andre, dan orang gagal tidak pantas untuk anakku." Laila mencoba menahan ibunya. Tapi saat itu Reza masuk dengan senyum licik. "Kalau kau cinta dia, Laila, ayo kita lihat. Seberapa jauh kau mau melawan ibumu?" Laila menatap Andre, lalu berlari keluar rumah. Andre mengejarnya, memanggil namanya berkali-kali. "Laila, jangan pergi sendiri." Hujan turun deras, membasahi jalanan. Laila berlari tanpa arah, menangis, sementara Andre berusaha menyusulnya. Namun dari arah lain, sebuah mobil melaju kencang, mobil Reza yang mengejar. "Laila!" teriak Andre. Suara klakson keras memecah udara malam, diikuti bunyi rem mendadak dan benturan keras. Tubuh Laila terhempas ke aspal. Andre berlari dan memeluk tubuh Laila yang bersimbah darah, berteriak histeris di tengah hujan. Sementara Bu Ratna keluar dari rumah dengan wajah pucat, dan Reza hanya terpaku, gemetar di balik kemudi. "Laila, bertahan sayang. Aku janji gak akan biarin kamu pergi lagi." Namun Laila hanya bisa menatap lemah, tersenyum samar, dan berbisik lirih,
Gak pernah nyesel pilih kamu, Mas. Matanya perlahan terpejam. Hujan belum berhenti malam itu. Petir menyambar langit seolah menjerit bersama suara. Andre yang histeris memanggil nama Laila. Tubuh Laila tergeletak di pelukan Andre. Darah mengalir dari pelipisnya, membasahi tangan Andre yang gemetar. Jalanan yang basah kini bercampur dengan air mata dan darah. Laila, buka mata kamu lah. Tolong, jangan tinggalin aku lagi, ucap Andre lirih. Suaranya serak karena tangis. Bu Ratna berdiri di pinggir jalan, wajahnya pucat pasi. Reza menunduk ketakutan di belakang kemudi. Tangannya gemetar hebat. Bu, tolong panggil ambulans, teriak Andre. Bu Ratna terdiam. Matanya menatap kosong tubuh anaknya. Baru setelah beberapa detik, ia berlari panik menelepon rumah sakit. Rumah sakit. Tengah malam sirin ambulan meraung. Andre duduk di kursi depan ruang gawat darurat. Bajunya berlumur darah. Setiap detik terasa seperti siksaan. Mas Andre, perawat keluar dengan wajah serius. Keadaan istrinya kritis. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi kemungkinan hidupnya hanya 50%. Andre menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya seperti diremas-remas. Tuhan, kalau aku pernah salah, hukum aku, tapi jangan ambil dia. Tolong, jangan ambil dia. Tak lama, pintu IGD terbuka lagi. Dr. Kliwer menatap Andre dengan tatapan lelah. Pasien dalam keadaan koma. Kami butuh waktu untuk memastikan kondisi stabil. Koma? Suara Andre bergetar. Ya, tapi dia masih punya peluang. Mohon sabar dan berdoa. Andre mengangguk pelan, lalu melangkah masuk. Laila terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat. Dengan selang infus dan alat bantu pernapasan, Andre menggenggam tangannya erat. Aku janji, lah, kali ini aku gak akan pergi dari sampingmu. Aku akan buktiin kalau cintaku bukan cuma kata-kata. Penyesalan seorang ibu. Beberapa jam kemudian, Bu Ratna datang ke ruang rawat. Matanya sembab, langkahnya lemah. Ia menatap putrinya dari balik kaca, lalu berbalik menatap Andre. Aku salah, ucapnya lirih. Aku yang dorong anakku sampai sejauh ini. Aku buta karena gengsi. Andre menatap wanita itu tanpa dendam. Bu, Laila gak pernah dendam sama ibu. Dia cuma pengen diterima. Bu Ratna menangis pelan. Aku pikir aku melindunginya. Ternyata aku justru menghancurkannya. Ia mendekat, menyentuh bahu Andre. Rawat dia, Dre. Aku titip anakku padamu. Untuk pertama kalinya, Andre melihat wajah Bu Ratna tanpa kebencian. Hanya penyesalan dan rasa bersalah yang dalam. Keesokan harinya, Reza datang ke rumah sakit dengan kepala tertunduk. Wajahnya penuh luka kecil akibat kecelakaan tadi malam. Tapi luka batinnya jauh lebih dalam. Andre, aku gak sengaja, katanya pelan. Aku cuma mau cegah dia pergi. Aku gak tahu kenapa mobil itu hilang kendali. Andre menatapnya tajam, lalu menatap lantai. Kalau aku ikutin emosi, mungkin sekarang aku udah mukul kamu. Tapi aku gak mau lagi tenggelam dalam dendam. Reza menunduk, menangis. Aku salah, Dre. Aku iri. Aku sombong. Aku kira cinta bisa dibeli. Tapi aku malah ngerusak hidup orang lain. Andre berdiri, menepuk bahunya. Kalau kamu benar-benar menyesal, tolong bantu aku. Bukan dengan uang, tapi dengan tolongan nyata. Reza mengangguk cepat. Apa aja, Dre. Aku siap bantu. Dan sejak hari itu, Reza benar-benar menebus kesalahannya. Ia membantu Andre memperbaiki toko yang rusak, menghubungi beberapa supplier besar agar tetap mau bekerja sama. Ia bahkan membayar sebagian biaya rumah sakit Laila tanpa diminta. Hari-hari yang sunyi, Laila belum juga sadar. Tubuhnya mulai kurus, tapi detak jantungnya stabil. Andre setiap hari duduk di samping ranjangnya, bercerita tentang apa saja, dari pelanggan toko, sampai hal-hal kecil yang dulu membuat mereka tertawa. Lah, kamu inget nggak? Dulu kamu pernah marah, cuma gara-gara aku lupa tanggal ulang tahunmu, katanya sambil tersenyum getir. Sekarang aku janji, aku bakal inget tiap detik, tiap hari. Cuma buat kamu. Kadang Andre menulis surat dan menaruhnya di laci samping ranjang. Salah satu surat berbunyi, Laila, kalau kamu baca ini suatu hari nanti, aku cuma mau kamu tahu, aku bukan suami sempurna, tapi aku belajar jadi laki-laki yang gak akan ninggalin kamu lagi. Dunia boleh bakar semua milikku, tapi mereka gak bisa padamkan cintaku padamu. Sementara itu, polisi berhasil menangkap anak buah Togar
yang mengaku disuruh membakar gudang Andre. Berita itu tersebar di koran lokal. Nama Togar jadi bahan pembicaraan di pasar. Togar sekarang buron, kata Pak Seno saat datang ke rumah sakit. Orang-orang mulai tahu siapa dia sebenarnya. Dia pasti nggak akan tinggal diam, sahut Andre. Mungkin, tapi kali ini kamu nggak sendiri. Dre, banyak orang yang siap dukung kamu. Andre menatap keluar jendela. Hujan mulai turun pelan. Ia sadar, kemenangan sejati bukan soal balas dendam, tapi membuktikan bahwa dirinya tak bisa dihancurkan oleh kebencian. 3 minggu berlalu. Suatu pagi, Andre tertidur di kursi dekat ranjang Laila. Tiba-tiba, ia merasakan gerakan lembut di tangannya. Ia membuka mata perlahan dan melihat jari Laila sedikit bergerak. Laila, kamu sadarlah, bisiknya penuh harap. Kelopak mata Laila perlahan terbuka. Pandangannya kabur, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Mas, kamu masih di sini? Aku nggak kemana-mana, jawab Andre sambil menahan tangis. Aku janji jagain kamu sampai kamu bangun. Air mata Laila menetes. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, suara tawa kecil terdengar dari bibir Andre. Ia memeluk Laila dengan hati-hati, takut melukai tubuh lemah itu. Mas, jangan nangis, ucap Laila pelan. Aku cuma istirahat sebentar. Andre tertawa di sela tangis. Iyalah, cuma sebentar. Sekarang, waktunya kamu pulang. Beberapa bulan kemudian toko Andre kembali berdiri. Kali ini, lebih besar. Dengan papan nama baru bertuliskan, Toko Sejahtera Laila dan Andre. Bu Ratna sering datang membantu. Sementara Reza membuka cabang toko baru bekerja sama dengan Andre. Semua luka perlahan sembuh. Meski bekasnya masih terasa, suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Andre dan Laila duduk di depan toko. Laila menatap langit jingga, menggenggam tangan suaminya. Mas, ingat waktu dulu kamu bilang mau buktiin sesuatu ke dunia? Iya, kamu udah buktiin. Tapi kamu tahu, bukti cinta yang paling besar bukan kesuksesanmu. Tapi kamu nggak pernah ninggalin aku. Andre tersenyum, menatap wajah wanita yang dulu semua orang remehkan cintanya untuknya. Kalau bukan karena kamulah, aku nggak akan tahu artinya bangkit. 1 tahun berlalu. Andre kini dikenal sebagai salah satu pengusaha bahan pokok sukses di Jawa Timur. Tapi hidupnya tetap sederhana. Ia masih suka turun langsung ke pasar, berbincang dengan pelanggan, dan tak pernah lupa asalnya. Di rumah, Laila sedang menyiapkan sarapan sambil bermain dengan anak kecil berusia 4 tahun Rafa. Buah cinta mereka. Bu Ratna sering datang menengok cucunya. Dulu wajahnya keras, kini penuh kasih. Kadang ia duduk di teras dan berkata pelan, ternyata benar, cinta yang tulus gak bisa diremehkan. Sementara Andre berdiri di depan rumah, menatap toko barunya yang ramai, lalu menatap langit. Tuhan, terima kasih. Aku pernah diremehkan, pernah jatuh, pernah kehilangan segalanya. Tapi Engkau balas dengan lebih dari yang aku minta, keluarga, cinta, dan kesempatan kedua. Ia menatap Laila yang tersenyum dari kejauhan. Dan saat itu, Andre tahu, inilah bukti cinta sejati yang tak perlu lagi dibuktikan.